Kristus, Yesus Kristus, kita ini adalah murid-muridnya. Oh, berarti nggak punya agama ya? Kok agama sih ya? Ada nanya dulu nih. Kok ini parah sekali nih. Kok ini lama-lama saya ke sekolah gue ini nih. Izin bang, Bang Aditya tanya bang. Ya bom. Oh, Mau nanya kisah para rasul 26 Pak Bom. Ayat 24 sampai 28. Siapa yang bertanya lagi nih? Kisah Islam Rasul. Saya Pak Bom. Ya, pertanyaan apa? Islam apa Kristen? Islam Pak Bom. Ya, pertanyaannya apa? Kisah para rasul 26 ayat 24 ayat sampai 28. Pertanyaannya? Maksud dari jawaban Agripa itu apa ya? Kau Kristen apa Islam? Islam. Islam Ya, itu kau baca aja. Kau baca aja terus nanti kau mengetahui itu apa itu maksudnya. Oh, Masa kau suruh saya baca panjang-panjang? Bisa jelas di situ kok. Bisa jelas. Baca saja jelas. iya. Pak Bom. Pertanyaan aku tadi belum saya dijawab Pak Bom. Sudah, gimana sih? Yesus kan bilang, aduh. Tadi kan saya sudah bilang, jadi gini. Kok kalau bicara tetap suara saya lebih besar. Suara saya ini paling besar, kalau kau pesuara. Kau dengar baik-baik. Yesus itu, dia membawa keselamatan. Dia tidak membawa agama. Agama itu kan bahasa dari Sanskerta. A artinya tidak, agama artinya kacau. Yesus tidak pernah ajarkan begitu. Yang Yesus ajarkan adalah kasih. Jadi Kristen adalah ajaran kasih. Allah adalah kasih. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 7. Aduh, 1 Yohanes 4. Nanti saya tanya kau komen lagi. Kau siap ditanya Al-Quran? Kau siap? Kau siap ditanya Al-Quran gak? Siap. Siap. Siapa yang siap? Bilang siap. Tadi siapa? Bentar Pak Bom. Bentar Pak Bom. Berarti Lu siap ditanya? ini nggak punya agama ya? Ya memang kita Kristen bukan agama. Kita itu ajaran kasih, pengajaran kasih. Kalau seperti itu, Emangnya Allah lu bawa agama? Allah agama itu artinya apa sih dalam ajaran Islam? Agama artinya apa sih? kami sudah beragama. Agama kami Iya, arti agama apa? Agama itu bahasa Sanskerta atau bahasa Islam? Saya bicara dengan manusia atau nyemot? Agama itu artinya apa? Dalam bahasa Islam arti agama itu artinya apa? Nyemot, arti agama itu apa? Itu kan bahasa Sanskerta, Kak. Agama itu apa artinya? Kau nih ditanya. Aneh-aneh aja lo ini. maaf. Di sini temanya kan Islam bertanya, dijawab. Iya, kan sudah dijawab. Kau kan sudah dijawab. Makanya saya bilang saya ini bicara dengan monyet atau manusia. Kalau saya dari host, dari izinkan, nanti saya bertanya, kau pasti kau menangis. Kalau saya tanya kau ya dulu. Abang saya lagi. Orang udah jawab, kok ulang-ulang. Gimana? Coba agama, dalam bahasa Arab agama artinya apa sih? Sekejap. Oke, sekarang 2 tambah 2, 4. Kau bilang salah, saya udah bilang 4 salah. Sekarang saya tanya kau tolong jelaskan sama saya, agama itu artinya apa? Dalam bahasa Islam. Ayo, kau jawab. Agama itu apa? Orang Islam bilang agama apa dalam bahasa Arab? Kau ini Temanya Islam bertanya. Iya, saya tahu, saya udah jawab. Agama Kristen itu bukan agama, tapi pengikut Kristus. Sekarang kau percaya agama? Agama itu kan bahasa Sanskerta. Aduh. Saya mau tanya. Ini kalau tidak ada host mana nih? Tidak ada host, mereka boleh kejang-kejang.
Apakah Bapak sudah jelas, Bro Aditya? Pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Pen Bom Bom, gimana? Ya sudah, silakan yang lain. Oke. Saya Bang Bom Bom. Saya dari Malaysia. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Oke, Bro Sofyan sudah dijawab. Ya baca Bu, sudah tadi jawab saya udah ulang-ulang aja capek ya. Aku udah dengar Bang. Aku udah dengar. Sorry. Sorry, Bom Bom, Abang Bom Bom, sorry. Jangankan Tuhan, Yesus aja mengaku dirinya Allah, kok gimana sih ya? Ya, di mana ya? Bom pertanyaannya, di mana Muhammad mengatakan dia nabi? Ayo. Gak usah. Nah, aku nih. Iya. Kakak di bawah. Kakak tuh tahu di bawah. Aku nih siapa? Oke, Bro. Pelan-pelan, Bro Sofyan. Jadi Aku setiap gini, kali naik di room kakak nih, aku nih bertanya selalu. iya. Oke, Di yang dalam paling klasik ya, kalau udah dijawab dengarkan. Jadi jangan diulang-ulang. Ini pertanyaannya dari Tuhan Muslim cuma ini aja. Oke, lanjut Pak Oke, Pen. siap. Catat ya. Siap kak. Jadi di dalam jangankan Tuhan, Yesus mengaku dia sebagai Allah. Yesus kan berkata, jikalau engkau menang, aku akan menjadi Allahmu. Kamu akan menjadi anakku. Karena kita ini anak-anak Allah, kita sudah merdeka. Ya, Yesus mengaku Allah dalam Wahyu 21 ayat 7. Yesus mengaku akulah yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Tuh, yang maha kuasa siapa? Yesus. Gimana sih lo? Itu dalilnya. Oh, kan pertanyaanmu itu ya, saya juga jawab itu sudah. Tidak ada lagi. Siap. Oke, terima kasih Bang Bom Bom. Terima kasih. Nah, itu dalam kitab Wahyu. Apalagi? Oke, jadi jelas ya, Pak. Sofyan. Oke kak, siap kak. Masih ada pertanyaan lagi, satu lagi boleh, silakan. Apa masih ada pertanyaan lagi, Pak Sofyan? Pak Sofyan. Yang lain lagi kak, yang lain. Oke, Pak Q. Apa bawahnya? Oke, Pak Q. Silakan. 2 Korintus 3:15 ayat 15 sampai 18. Maksud selubung itu gimana ya Pak Bom Bom? Ya, selubung itu adalah kuasa kegelapan yang menutupi hati manusia. Makanya Pak Bobom selalu berdoa itu, Tuhan, mata yang tertutup engkau celikan, telinga yang tertutup engkau buka, hati yang terselubung itu tertutupi, kayak kepompong gitu, kepompong, tau kepompong tak? Terselubung oleh kuasa kegelapan, dia disarungi begitu. Jadi hati itu harus dibuka, terselubung, supaya dia dibuka itu, diangkat selubung itu. Makanya selalu Pak Bobo membuka doa untuk Tuhan membuka, karena Tuhan Yesus memilih orang percaya kepada Dia itu bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita begitu. Tinggal dari kita kan macam begini kan. Saya memberitahukan firman Tuhan, sekarang kita orang Kristen memberitahukan kan firman Tuhan nih. Ini macam sedikit kertas ini amplop kan, kertas kan, isiin amplop gini ya. Saya kasih Bapak undangan. Kan Yohanes 15 ayat 16 kan Yesus berkata, aku yang memilih bukan kamu. Nah sekarang kita ini disuruh untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman sekarang. Kita kasih amplop sama kau undangan. Kau sudah lihat, ini pasti ini contoh ya, ini pasti ini dari Pak Bobom ini, pesta nikah ini. Saya malas datang, nanti sementara acara di hotel, dia kasih makan kita daging babi, saya nggak mau. Jadi undangan kau sudah tahu ini dari Bom-Bom, tapi kau tidak mau datang. Begitu juga firman Tuhan yang sekarang saya sampaikan. Saya sampaikan sama kalian semua, ini ajaran Kristen nggak benar ini. Saya tolak.
Jadi Yesus sudah datang, kita sudah sampaikan kebenaran, tinggal dari kau tinggal mau buka hati atau tidak. Nah, selubung itu yang dari iblis itu yang menutupi. Kalau kau lawan, kau buka hati, ya selubung itu terlepas. Siap. Begitu. Kalau Yohanes 7:37-39 Pak Bombom. Yohanes Yohanes berapa? Sampai 39 Yohanes 37. sampai 39. Oh, itu apa? Air Muliakan. sumber hidup itu ya. Iya. Maksud belum dimuliakan itu gimana ya? Yang ayat berapa? 39-nya. 39 saudara ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus. Ini kan Yesus kan, ya oke. Yang lain di mute dong. Yang tanya aja. Ya maksudnya kan dimuliakan tuh begini. Tubuh Yesus ini kan Allah menjadi manusia. Jadi dimuliakan maksudnya itu dia belum merebut itu kematian itu. Jadi dia harus sebagai tubuh manusia itu dia harus sama menjadi manusia. Sesuai dalam nubuatan Yesaya 43 ayat 4. Makanya Yesus dia harus mati dulu. Setelah dia mengalahkan maut, dia bangkit. Nah, itu maksudnya dimuliakan itu. Jadi kembali kepada kekalahannya. Nah, contoh tadi dalam Matius 8. Ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yang mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ Yesus langsung suruh yang orang yang disembuhkan itu pergi ikut ajaran yang Musa ajarkan. Pergi membuat seperti dalam surat kitab Imamat ya, Imamat 4 ayat 7 dan selanjutnya, bagi siapa yang dipulihkan atau itu melakukan hukum adat seremonial itu. Jadi persembahan ada namanya tuh kurban ucapan syukur itu. Jadi kalau orang miskin bawa burung kukur, kalau orang mampu bawa kambing atau domba, persembahkan. Nah, jadi Yesus bilang pergi bawa ke imam, karena Yesus belum disalibkan, belum mati. Makanya Yesus bilang ikut aturan itu dulu. Nanti setelah dia mati, dia mengenapi itu, dia merebut segala kerajaan maut itu dari iblis yang sudah direbut di Taman Eden itu, Adam dan Hawa. Jadi di sini kan tentang air sumber kehidupan. Apa itu air sumber kehidupan? Firman. Nah, di sini kan dimuliakan. Yesus belum dimuliakan. Maksudnya tubuh Kristus itu belum dikenapi, maksudnya belum melakukan itu. Kematian itu Yesus belum merebut kerajaan maut itu. Makanya kan kita orang Kristen ada pengakuan iman, dia turun dalam kerajaan maut, ya, jadi mengalahkan maut itu. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan juga itu bukan duduk sebelah kanan, tapi tentang kekuasaan. Bicara masalah kekuasaan. Gitu. Apalagi pertanyaanmu? Matius 12. Ini Ki ada yang ini Islam kah? Islam Pak Bom. Islam. Tapi kamu bagus loh, kamu punya pertanyaan ingin belajar loh. Iya. Tapi kamu juga baca Al-Quran toh? Kamu baca Al-Quran juga toh? Hadis. Oh, hadis enggak. Al-Quran aja Pak Bom. Kamu harus belajar juga semua toh. Kan hadis kan ada perkataan Nabi Muhammad. Kamu belajar, saya saja juga belajar kok. Di dalam Al-Quran pun memang disuruh membaca kan. Bacalah. Nah, untuk dalam hal membaca ini tentang bahasa roh kan. Bahasa roh. Siapa? Pak Bom. Ya, bahasa roh itu kan masuk dalam karunia, ya, itu dalam 9 karunia. Jadi kalau roh bisa berbahasa roh, itu harus bisa menerjemahkannya. Menafsirkannya. Menerjemahkan dan menafsir berbeda. Kalau menerjemahkan, contoh, I'm going to school, saya mau ke sekolah. Kalau menafsirkannya lain. Menafsirkan tuh begini. Orang ini dia ingin ke sekolah biar dia pintar, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya kan? Itu menafsir.
panjang. Iya. Nah, bahasa roh itu contoh. Nah, ini ada kesalahan beberapa orang yang makanya Paulus itu menegur jemaat-jemaat mula-mula di Korintus. Jadi bahasa roh itu ada, ya bahasa roh itu ada. Contoh begini ya, di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-6 sampai selanjutnya, ya. Contoh saya baca begini, ya, sebentar. 1 Korintus Kisah Rasul 2. 14 saja. 14 saja. Ya, 14 ayat itu 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Itu ada 9 karunia di orang Kristen. Kalau bahasa roh itu ada di 1 Korintus 14 12. Oh, bentar. Tes. Aduh, sorry. Saya punya sudah. 1, 2, 3 tes. Saya lupa kasih aktif ini. Aduh, dari tadi nih. Sudah. Sorry teman-teman, saya karena sibuk ini saya nggak kasih di ini. Aduh. Sudah. Aduh, patasan. Ini orang juga di rumah juga tidak standby. Patasan saya punya YouTube tidak dengar. Aduh, terpaksa saya harus potong nih. Dari awal tidak dengar saya jelaskan ini. Waduh. Teman-teman yang di YouTube sudah dengar ya. Oke, makasih. Aduh, sorry. Aduh, aku minta maaf. Soalnya aku baru bangun, gigi sakit jadi tidak kontrol. Minta maaf ya teman-teman yang di YouTube ya. Aku belum buka mic ya. Aduh, sudah lama sekali, udah 20 menit. Terpaksa aku potong, orang tidak dengar ini. Sorry ya. Ya, bahasa roh itu kan contoh ada di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Di sini ya saya baca ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-22 ya. Nih. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Jadi bukan untuk orang beriman. Jadi bahasa roh itu untuk orang yang masih nanti roh yang jama dia, jadi dia bisa mengerti di situ. Nah, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat, jadi bernubuat itu orang yang beriman. Bernubuat itu ke depan dia bernubuat supaya segala sesuatu yang baik, bukan yang jahat. Jadi bahasa roh contoh begini. Ada beberapa teman saya yang pergi menginjil di daerah-daerah. Di daerah-daerah itu di daerah itu di kampung-kampung ya, itu kan pakai bahasa daerah tuh. Jadi orang-orang pendeta itu banyak ke sana kan pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak mengerti. Tapi dengan bahasa dalam kuasa Roh Kudus, orang-orang itu dapat mengerti apa maksud dari pendeta menyampaikan. Seperti dalam Kisah Rasul 2 ayat 6 dan selanjutnya itu. Itu tadi saya mau jelaskan tapi kau potong. Jadi ada dari bahasa Martia, dari Mesir, dari Irak, tapi mereka dapat mengerti itu maksudnya. Jadi Roh Kudus itu yang menjama orang-orang yang contoh ya, sekarang ini kita kumpul semua orang Toraja toh, orang Toraja berdoa bahasa Toraja. Tapi nanti orang Jawa datang, orang Bali datang, orang Kalimantan datang, orang Papua datang. Orang bilang begini, loh, ini kok mereka kan orang Toraja. Kenapa mereka berdoa dalam nama pakai bahasa kami, orang Papua? Kata orang Kalimantan juga, loh kalau mereka kok berdoa pakai dalam bahasa Kalimantan, bahasa Batak. Nah itu maksudnya. Jadi Roh Kudus itu yang menjama orang-orang yang bukan bahasanya mereka dapat mengerti. Itu maksudnya bahasa roh. Sampai situ kau paham? Halo? Aduh teman-teman, sorry yang di YouTube ya. Saya bicara dari tadi orang nggak dengar. Aduh, saya gimana nih? Berarti saya harus potong siarannya nih. Gimana? Tapi udah jalan Pak Pen. Sudah di YouTube. Saya nggak konsentrasi. Saya gitu kalau sakit gigi saya nggak konsentrasi. Tapi ini agak lumayan. Pak Pen. Bukan keteflam ya dengan obat amoxicillin. Oke. Oke Pak Q, gimana Pak Q penjelasan dari Pak Pen Bom? Ya,
Cukup dimengerti. Makasih Pak Bom. Oke, sekarang kita beralih ke Bro Ardi. Bro siapa ini? Bro Ardi. Bro Ardi, kondisikan mic-nya. Silakan. Bro Ardi, Udahlah, banyak jawaban aku Bro Ardi mendengarkan. terjawab sama Pak Bom ini. Iya, saya mendengarkan. Ya sudah nggak apa-apa. Iya. Ya kalau pertanyaan bukan jawaban, kau bicara saja sudah salah. Pertanyaan yang tidak dijawab kan kau mau. Sekarang saya balik tanya kau, mau ya ditanya ya? Dalil doktrin Loh, tadi gua sudah sebut dalilnya. ada. Oh ngawur. Ya kalau begitu aku mau tanya sama lo, bisa tak? Gua tanya sama lo, bisa? Siang dari Kalimantan Barat Pontianak. Di situ berarti di situlah tingkat kau punya IQ saya bisa nilai. IQ-mu berarti sama dengan monyet. Kalau begitu gua tanya sama lu boleh? Saya bertanya sama kau boleh? Apa? Wah, berarti kau punya IQ memang monyet. Iya, habis orang jawab kau tidak mau mendengarkan. Kau cuma tahu begitu. Kalau seperti itu, Aku mau bertanya Pak Bom. Iya, kan orang sudah jawab. Kalau kau tidak mau berarti memang kau monyet. Aku mau bertanya Pak Bom. Nah, ini kacau dah. Ini memang kalau kadron ini kayak monyet, ribut sekali memang. Ini Islam bertanya. Satu belum dijawab sudah ribut. Ini Islam bertanya Pak Bom. Ya, aku mau bertanya. Kau tanya sama host, bukan saya host. tidak menerangkan, tidak membaca dalilnya. Bro Ardi, pertanyaanmu apa yang belum terjawab, Bro Ardi? Bro Ardi, pertanyaanmu apa yang belum terjawab? Sudah dari tadi kamu tidak mendengarkan, tidak menyimak. Udahlah, silakan kalian ya. Enggak, apa pertanyaanmu yang belum terjawab? Apa? Tidak, kita berbeda. Enggak, Bro Ardi. Sudah, memang berbeda kok kita manusia, kau monyet kok gimana sih lah? Kau memang monyet. Kau nggak ngerti bahasa Indonesia? Anda memang babi. Memang kau monyet. Kau monyet memang kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Orang jelaskan pakai bahasa Indonesia kau nggak ngerti. Halo. Halo, selamat siang. Oke, Bro Irvin, sebentar ya. Bro Ardi coba dikondisikan ya. Nah, sekarang Bro Irvin, ya, ada pertanyaan? Aku mau bertanya. Kenapa si Ardita ini kenapa dia seperti itu sangsus otaknya? Aku juga Islam. Ya, tanya dia bro, tanya dia. Nah, apa itu Bang Ardita? Ya, kenapa bro? Tadi pertanyaannya sama Pak Bumum apa pertanyaannya? Tadi pertanyaan aku tadi, yang pertama, kalau memangnya itu Tuhan, di mana Udah Bang, dalilnya? itu Kitab kalian. malah Itu yang sudah sering pertama. ditanyakan Bang. Itu sudah lama Iya, Bang, benar. dari Indonesia merdeka tahun 45 itu sudah banyak pertanyaan seperti itu. Seperti itu Bang. Tahun 45 kemarin udah ada juga. Kan saya sudah jawab ayatnya. Matius 21 ayat 3, Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Kan ini sudah ngaku Allah. Kau baca lah Alkitabnya. Orang sudah jawab, kau protes. Gimana sih? Lu Itu apa kan namanya jawaban aja? dia. Bang Aldi, keyakinan silakan. orang itu Baca kembali. tidak bisa Dia ini kan Bang Ardi kan dia memaksa balik zaman primitif lagi. Nggak bisa lah zaman primitif. Ini kan zaman milenium. pemahaman itu kan, orang memahami keyakinan orang itu kan beda-beda Bang. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Betul. Makanya aku bilang, dia udah dijawab Pak Bom tadi sama data-datanya lengkap dia jawab. Itu pengakuan Yesus tentang ketuhanan dia sudah dijawab. Tapi kok dipaksa dengan Al-Quran ya nggak bisa lah. Aku tidak memaksakan dengan Al-Quran, Bang. Aku cuma mau tahu, Kan sudah dijawab. Sekarang saya tanya sama kamu dulu, Ardi, saya tanya dulu.
Yang bisa mengutus malaikat siapa? Yang bisa mengutus malaikat? Hah? Ya di sini pertanyaan oleh orang Islam kah atau Kristen yang Enggak, nanti saya cuma tanya aja, kasih gambaran saja. Saya mau buka AQ-nya. AQ-nya manusia atau monyet. Benar. Yang bisa mengutus manusia siapa? Yang mengutus malaikat siapa? Ardi. Yang hanya bisa mengutus malaikat itu hanyalah Sang Pencipta alam ini, Nah, Allah. iya kan? Iya, oke. Di dalam kitab Wahyu, di Wahyu 22, ya, kalau kau baca di situ, makanya kau baca kita baik-baik di Wahyu 22, ya. Di situ ayat yang ke-16 ya. 16 itu Yesus berkata, aku Yesus, itu Yesus mengaku, aku telah mengutus malaikatku. Tuh. Berarti ini siapa dong? Terus Yesus mengaku aku maha kuasa. Dalilnya coba dibacakan dalilnya. Di ayat Nah, saya kasih, iya saya kasih lihat kau ya. Saya buka kamera berkolat ya. Bentar. Oke, siap. Berkolat ini ya. Nah ini. Oh itu kan maunya berani dalil nih. Kau baca nih. Ini siapa ini? Ini apa pengakuan ini siapa? Itu Pak Bombong. Yang ini apa? Aku Yesus. Telah apa nih? Telah mengutus apa nih? Malaikatku. Iya ini aku nih Yesus. Ini Yesus bicara. Aku Yesus telah mengutus malaikat. Untuk memberi kesaksian. Sudah tuh jelas tuh. Tadi kan kau sendiri bilang Yesus bisa mengutus malaikat gak nih? Terus kau bilang Yesus maha kuasa. Ini Yesus ini kau lihat ini. Yesus mengaku sebagai Allah. Nih kau lihat ini. Nih kau lihat ini. Nih kau lihat ini saya baca ya. Firman-Nya lagi kepadaku nih yang tulis. Namanya Yohanes. Nah ini Yohanes tulis. Terus ini Yesus kan bicara sama Yohanes nih. Semuanya telah berjaya. Ini nih aku nih Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau ada Alfa dan Omega ini yang awal dan akhir. Itu berarti sang pencipta. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum. Minum ini artinya firman. Dengan cuma-cuma di mata air kehidupan. Jadi firman Tuhan maksudnya ini. Nah terus ini Yesus bilang nih, barang siapa menang itu merdeka. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku nih Yesus, aku akan menjadi apa nih? Allahnya. Yesus akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Siapa orang percaya? Tuh, ini mulai Yesus ngomong lagi nih. Wahyu 1 ayat 8 nih. Nih, Yesus mengaku nih. Aku nih Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sudah ya? Kalau kau nggak mau ya udah, nggak apa-apa itu imanmu. Aku bertanya. Maksud si Ardi ini maksudnya yang menciptakan alam semesta itu adalah Allah yang menurunkan firman dalam Al-Quran. Nah maksud dia gitu, bukan Yesus maksudnya. Jadi abang tuh harus masuk Islam maksudnya. Pak Bombom harus masuk Islam maksudnya. Jadi gini ya. Dengar dulu. Sampai satu lagi. Yesus mengutus Nabi, Pak Per. Ya, udah Matius 23 34. Ya udah gini ya. Jadi gini, kau dengar. Yesus itu datang ke dalam dunia itu dalam misi penyelamatan, bukan menciptakan lagi. Kan dunia sudah selesai, toh sudah diciptakan. Yesus itu siapa? Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nanti Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Begitu bro. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu bukan misi menciptakan lagi. Kan dunia sudah diciptakan. Ngapain mau diciptakan lagi? Hah? Ada lagi pertanyaan? Bertanya Ardi sama Pak Bombom itu telanjur masih hidup. Lanjut sekarang. Lanjut. Oke ya. Pak Ardi udah ya, udah jelas sekarang gimana? Puas? Sudah. Oke, itu kan menurut Oke. imannya. Oke lanjut sekarang ke Bro Iris.
Yesus menciptakan Nabi Adam? Ada. Nanti Pak Bung. Tunjukin datanya. Memang kalau orang yang IQ di bawah ya, tidak nyimak apa yang tadi saya bicara ya. Aku kan bertanya lagi yang baru. Itu aku udah pahamin tadi menciptakan semuanya. Tapi aku minta datanya, ada nggak di situ? Yesus itu kan firman. Adam diciptakan di bumi dari namanya Adam. Kau tahu artinya Adam nggak? Arti Adam itu apa? Adam Apa artinya Adam? putih. Salah. Di dalam bahasa Ibrani itu Adam itu manusia, Adam itu tanah, dari tanah. Pak Bombom ngawur. Pak Bombom ngawur. Ini room tidak berbobot. Mohon maaf ya teman-teman. Ya udah kalau begitu kau jelaskan saya dalam bahasa Ibrani sudah. Nah, Ya udah kalau begitu kau jelaskan saya dalam bahasa Ibrani Adam itu artinya apa? Adam itu kalau menurut versi aku secara asumsi liara, Adam itu putih artinya. Ya udah terserah lalu aja sabar dengan hal itu. Pak Bumum sekarang makan apa? Aku mau tanya. Jawab. Itu aku Kue Toraja. ada di rumah. Itu kan coklat di bawah Silver Queen. Kue Toraja itu. Adam artinya apa tadi? Adam itu artinya manusia. Manusia. Adam itu kan alef mam ya, mam. Manusia. Iya, maksudnya kalau hurufnya kan alef mam yang artinya kan apa itu ya? Manusia darah apa itu? Darah Pak Bumbum. Kalau dam itu kan darah, alef itu kan Tuhan gitu kan? Katanya saya mau orang Yahudi aja. Udah jelaskan sama kalian nggak mau ya udah biarin aja. mau. Oke deh, jelasin lah. Namamu apa tuh gereja? Bukan. Karena saya kan tinggal di pulau. Gereja pulau, jangan. Jadi di sini tidak ada gereja, jadi saya lah gerejanya. Jadi kemana pun saya Tapi pergi, kamu saya lah sama gereja. Kristen. Gereja pulau, saudaraku. Kamu Kristen apa Islam? Oke, saya mau izin turun ya, di bawah. Makasih. Terima kasih Bro Q. Oke, Yuk gereja nanti kamu masuk-masuk Islam, main di Pak Kristen. Bobom ya. Siap. Terima kasih. Pak Bumbum, aku mau tanya satu pertanyaan lagi nih. Boleh lah. Habis itu aku turun. Boleh lah. Berat badan Pak Bumbum sekarang berapa kilo? 150 gram. 150 kilogram. Gram. Wis. Oh, masa gram? Kalau gram itu emas, Wang. Kan kata Suma, gram. Nah, yang serius Pak Bumbum, timbangannya berapa kilo gitu? Aku turun habis ini. Hah? Timbangannya berapa kilo? 150. Wis. Nah, aku turun. Nah, terima kasih Tingginya ya. tingginya 178 km. Oh, enggak sampai. Tinggi saya tuh 178 km. Pak Bumbum, kalau aku tebak 165. Ah, sembarangnya pendek sampai 165 tuh pendek. Oke, ada pertanyaan lagi ini dengan bro siapa ini? Urusannya kritik. Bro Hafsul. Call me down. Bro Hafsul. Enggak, ini garis ciri mainan bola. Kalau aku nyali naik call me down. Ya nanti kalau ada yang mau naik silakan ya biar enggaknya dibantu. Oke, Bro Hafsul. Selamat siang Bro Hafsul. Halo Bro Hafsul. Ini Bro Hafsul ya. Bisa nggak dengar bahasanya belakang keriting juga? Bro Hafsul. Iya, saya bisa. Iya, ada pertanyaan Pak. Bapak Islam. Saya adalah seorang dari agama Islam. Ada pertanyaan silakan Pak. Diberikan 2 pertanyaan silakan. Ya, pertanyaan saya, ya
Yesus Kristus itu jika adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa. Ya. Kalau kata agama Kristen, Yesus Kristus itu adalah Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Langit dan bumi. Ini Yesus Kristus yang menciptakan atau oleh yang lain. Oke, apakah Yesus itu sang pencipta? Silakan Pak Menbombong. Yesus itu nama firman menjadi manusia. Firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus datang itu ke dalam dunia bukan misi menciptakan bumi lagi. Jadi Allah sudah berfirman. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dia sudah menciptakan alam semesta dunia ini. Contoh di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 2 itu dijelaskan di Kejadian 2. Contoh dalam Mazmur 33 ayat 9. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 3. Ini saya baca Yohanes 1 ayat 3 nih. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, nanti di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tuh. Ini dalil dari Injil kah atau dari kitab lain? Sebenarnya Injil ini gua baca Injil Yohanes. dari Injil ya. Yohanes 1 ayat 3. Iya. Ini sebenarnya bahasa Ibrani kah atau bahasa Injil? Bahasa Yunani. Saya pakai bahasa Yunani dan Ibrani, kok ngerti gak? Kalau Ibrani, Kamu ngerti? Ibrani saya memang nggak ngerti. Kalau Yunani coba baca dulu bahasa Yunani atau Ibrani yang mana ada. Ya, coba kau baca bahasa Yunani, coba kau baca. Yohanes 1 ayat 3. Kau baca udah? Coba baca. Kau baca. Saya bukan ikut Injil, saya ikut Al-Quran. Tadi kau bilang kau mengerti. Makanya kalian tidak boleh baca Al-Quran. Jika kalian minta dalil, kita baca Al-Quran, lepas itu baru kita buktikan. So sekarang saya juga tanya, kalian baca Injil dan buktikan. Kau larang orang baca Al-Quranmu, kau sendiri kutak-katik kitab suci orang. Kok egois banget kalian. Begini. Ini sudah sampai mana diskusinya ini? Ini sudah bertanya kah? Iya, masih dalam pertanyaan Sislia. Oh, oke. Bertanya kepada Pak Menbombong. Apakah Yesus sang pencipta? punya itu. Apakah Yesus sang pencipta? Itu pertanyaannya tadi. Yesus sang pencipta. Kalau saya pakai bahasa Yunani, kau mengerti kan tidak? Saya baca. Buktikan saja. Oke. Pas dia autos ginomai. Kau mengerti artinya apa itu? Lepas itu terjemahkan lah. Kau memang monyet. Lihat, buang aja ke manusia monyet ini. Kau usah lihat. Ini Ribut. Ini monyet. Buang aja si monyet itu. sosok ngerti. Kemampuan Seupil mau nguci Pak Bombom. Dia bilang dia tahu bahasa Yunani. Setelah saya pakai bahasa Yunani nggak ngerti. Inilah mereka memang selalu begitu sok-sok paling Alkitab original teks. Ditanya Al-Qur'annya baca enggak Ya. bisa. Iya. Nanti aku naik lagi ya. Aku ke Rudy Yohanes dulu. Kayaknya Rudy Yohanes ada Oke. ribut masalah itu yang kita lagi kumpul dana. Iya. Sebentar aja ya. Nanti aku balik. Oke. Sip. Ya. Oh, ya. Ya, di sini ada
Sulais. Ini yang Islam nih siapa-siapa ini? Bal Sofian, Salman Shah, Sulais, iya, Rofiro. Dan Bro Gereja Pulau, Gereja Pulau Kristen dia. Hah? Saya dulu boleh, Sulais. Sulais ya, Bro. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Lia. Ya. Yang ingin saya tanyakan dalam iman Kristen seperti ini, Yesus itu kan bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan macam-macam itu ya. Artinya punya kuasa atau mujizat lah apa namanya itu ya. Ya, Betul? betul. Ya. Apakah Yesus yang melakukan semua hal itu sama dengan Yesus yang berucap bahwa dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mohon dijawab ya. Makasih. Bisa dipahami ya? pertanyaannya? Ya. Paham ya? Paham. Oke, maka silakan. Kalau dia berkuasa, mengapa dia tidak bisa berbuat dengan apa-apa dalam dirinya sendiri ya? Iya kan? Ya, betul. Oke, silakan. Ayat maksud beliau, ayat itu kontradiksi dengan yang diucapkan oleh Yesus bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan kehendak Bapa. Itu maksud pertanyaannya, Bos. Oke, silakan. Ada yang mau jawab? Oke. Kedengeran nggak suara saya ya? Iya, silakan. Kedengeran nggak suara saya? Yang itu tadi, yang belum boleh. Yohanes 5 Ayat 30. ayat yang ke-30. Pakai itu yang itu dulu kan. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Kamu tanyakan begini. Ya, bahwa dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau ayat ini berkata, Bapak harus melihat ini kesaksian Yesus ya, Yesus Kristus. Itu kita bisa baca, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Kenapa berkata demikian? Ya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya, jadi harus mengerti apa yang diartikan sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, itu ayatnya mana, Kak? Yang dikerjain Bapak itu ada dikerjain anak. Ayatnya mana? Yohanes 5 ayat yang ke 19. Coba dibaca, Kak, kalau betul. Ya, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Begitu ya. Jadi kalau kita melihat, Kak, coba tengok terjemahan aslinya, Kak. Jangan Sabar, satu-satu. Pak Randy, yang bertanya nih siapa? maksudnya gini. Yang bertanya nih siapa? Maksudnya satu-satu ya. Pak Randy Islam apa Kristen? enggak, sebentar, ini saya jawab. Enggak, aku tanya. Pak Randy Islam apa Kristen? Saya selesaikan dulu nanti saya jawab ya. Anda jawab dulu dong. Iya itu, masa saya mau Bapak bertanya Islam apa Kristen? Saya harus tahu tuh ilmu saya. Saya Islam. Oke, Islam. Saya- Kalau Bapak Islam, tidak usah Bapak yang menjelaskan. Bukan, sebentar. Tidak. Kamu tadi sudah Biarkan bertanya, saya kami jawab. yang Tadi menjelaskan. Kalau kamu bertanya, saya jawab, kamu baru dipersilahkan saya. Saya mau tanya, masa orang Loh, sabar dulu yang bertanya ini Pak Sulais, bukan Bapak Randy. Bapak tidak imani Alkitab kami, mau naik di sini mau menjelaskan buat apa? Munafik tahu. Tidak usah terlalu sibuk menjelaskan Alkitab kami kalau kalian tidak imani. Ini kita fokus pertanyaan Pak Sulais. Bagaimana ini attitude untuk naik berdiskusi? Percuma naik di sini kalau mau menjelaskan Alkitab kami kalau kalian tidak imani. Buat apa? Bagaimana kalau kami membahas Al-Quran kalian yang kami tidak imani?
Oke, lanjut Kak Angel. Oke. Jadi bahasa Indonesia sebentar ya. Oke. Jadi di Yohanes yang dipertanyakan itu ya, kita harus melihat siapa Yesus ini. Ketika saya menjelaskan dalam ayat Yohanes 5 ayat yang 19 tadi ya, yang dikatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak yang lihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi anak ini atau dikatakan Yesus ini sebagai firman ya, kita melihat di Yohanes 1 ayat 3 ya, kita buka bersama-sama. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi jelas ya Pak ya, bahwa Yesus itu ya adalah firman, daripada Tuhan itu sendiri atau Bapa sumber segala sumber, yang dinyatakan juga di Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bukan di pangkuan Bapa itu di pangku-pangku secara eksplisit, tetapi Dia yang keluar dari Bapa atau sang sumber itu adalah firman ya, yang menciptakan itu ya. Yang di Yohanes 3 ayat yang Yohanes 1 ayat yang ketiga. Jadi pertanyaan Bapak Yohanes 5 ayat yang ke berapa tadi? Yohanes 5 ayat ke berapa pertanyaannya? Mohon maaf lupa. 30. Nah, 30 ya. Saya jawab kembali ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan menghakimiku adil ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang artinya ya, Bapa sang sumber itu dialah yang sebagai firman-Nya logos ya, yang memberikan, menentukan ya, yang juga menciptakan, yaitu memang firman itu berasal dari Bapa. Jadi yang dikatakan aku tidak menuruti kehendakku, yang firman itu menurut kehendak Bapa. Jelas tidak Bapak di sini? Oke, jadi Yesus itu dia Allah tapi tidak berkuasa. Yang kuasa itu adalah Bapa ya. Berkuasa. Begini ya, saya tambahin dari penjelasannya Kak Fortun ya, karena memang ini membahas ayat ini memang harus dengan detail. Jadi memang bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak berdaya sebagai Dia dalam keberadaannya Dia sebagai manusia ya, melainkan Tuhan Yesus itu menekankan betapa Ia menyatu dalam ketergantungan bersama dengan sang sumber, yaitu Bapa itu sendiri. Jadi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 2, sang firman itu merujuk kepada siapa? Yesus Kristus itu dari awal mula bersama-sama dengan Allah, dan kini Dialah utusan yang menyatakan diri Bapa dalam dirinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke 3 ayat yang kedua ini saya baca ya, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kemudian juga di Yohanes 5 ayat 19 di situ dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi dalam ayat yang tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-30 itu, Tuhan Yesus di situ menjelaskan, bersaksi ya, hubungannya yang begitu erat ya, yang khusus dengan sang sumber yaitu Bapa, bahwa Dia dan Bapa adalah melekat ya, yang tidak bisa dipisahkan, yang punya hakikat yang sama, yang setara. Jadi Yesus Kristus menyatakan hubungan yang begitu luar biasa uniknya
dia bersama dengan sang sumber, yang dimana tidak dapat diterima memang ya pada saat itu oleh para pemimpin Yahudi kala itu ya. Jadi mereka hanya melihat siapa Yesus secara manusiawi. Maka pernyataan Yesus hal ini merupakan penghujatan terhadap Allah. Ya, itu perlu dipahami konteksnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30. Dan hukuman terhadap penghujat adalah mati. Meski demikian, hukum Taurat mensyaratkan adanya 2-3 orang saksi untuk menyatakan kelayakan seseorang menerima vonis hukuman mati sebagaimana di dalam Ulangan 17 ayat 6. Jadi Tuhan Yesus pun tahu bahwa ada hukuman yang disebut dui ganda saksi yang memberikan syarat untuk menghadirkan 2-3 saksi untuk menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang. Ya, itu di Ulangan 19 ayat 15. Kemudian Tuhan Yesus mengajukan saksi-saksi untuk mendukung klaimnya bahwa dia adalah anak Allah. Jadi ayat itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah hakim yang adil, ya, yang merujuk bahwa penghakimannya adalah sama dengan penghakiman Allah. Nah, itu. Mungkin bisa saya memberikan masukan tambahan sedikit. Ya, silakan Pak. Shalom. Shalom semuanya. Tadi memang kita sudah mendengar pertanyaan tadi dari saudara kita tadi, ya, apakah Yesus itu Yesus yang sama yang bisa membangkitkan orang mati dan bla 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 bla, tapi dia juga berkata bahwa ya itu tidak bisa kalau tidak dari Bapa, seolah-olah memang kontradiksi menurut anggapan orang. Nah, disinilah kita harus paham benar pada dasarnya Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini itu adalah sebagai penjelmaan. Dia menjelma menjadi manusia sehingga di dalam dunia ini dia memang terikat dalam kemanusiaannya juga, ya, tetapi juga dia memiliki kuasa sebagai ilahi Allah begitu. Jadi kalau hakikat Yesus ini sebagai sang firman yang menjelma menjadi manusia, ya di satu sisi memang dia harus ya ada keterikatan dengan manusia. Itu sebabnya dia ya secara jasmania dia bisa mati secara jasmania, ya, tetapi dia adalah Allah. Karena dalam firman Tuhan di dalam kejadian berkata, marilah kita, kata kita di sini, ya, yaitu ini ribut di mana ya? Itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Nah, marilah kita menciptakan manusia, dan digabung dengan Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu, pada mulanya adalah firman, firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, menjelma menjadi manusia di sini memang banyak saudara-saudara kita muslim berkata bahwa kalau dia Tuhan, kenapa dia lahir? Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa bla 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 bla. Nah, disinilah memang kita harus menjabarkan bahwa Yesus itu dalam kondisi dia sebagai manusia itu memang dia ada batasan-batasannya sampai nanti suatu saat dia naik ke sorga, ya, disitulah dia kembali kepada posisi semula. Jadi saya kira itu yang ditanyakan tadi dengan rekan kita yang muslim tadi. Kenapa kok dia begini? Kenapa kok dia begini? Nah, karena dia adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Sepenuhnya Pak. Kalau menggunakan, izin ya saya interupsi dulu Pak. Kalau kita menggunakan kata 100% itu akan ada 200-300 itu berbicara angka. Jadi sepenuhnya manusia, sepenuhnya dia adalah Tuhan, ya. Ya, betul. Jadi saya setuju dengan Ibu Lia tadi, ya, yang mengatakan bahwa dia berkata bahwa kalau tidak diberikan Allah, kalau tidak itu adalah memang hakikat dia yang bersama-sama dengan Allah itu, gitu, dalam kemanusiaannya, ya, dalam kemanusiaannya. Tapi kalau dari segi ketuhanannya memang dialah sang pencipta itu, ya, dialah yang membuat segala sesuatu itu.
begitu. Saya kira itu dulu masukan saya. Jadi sesederhananya begini, ya, Yesus itu adalah firman, ya, firman, ya. Tentu saja firman itu bersatu, ya, ada di dalam diri Bapa itu. Makanya kalau kita lihat Kejadian 1, 2, 3 dan seterusnya, berfirmanlah Allah, jadilah, berfirmanlah Allah, jadilah, berfirmanlah Allah, jadilah, ya. Maka dikatakan itulah mengapa Yohanes 5:30 yang ditanyakan itu, ya, dikatakan apa? Tentu Yesus itu berfirman, ya, yang dari siapa? Dari sang sumber itu. Mereka bersatu, ya, bersatu. Bisa dibedakan? Tidak bisa dipisahkan, mereka bersatu, ya. Yesus adalah firman dari sang sumber itu, dari Allah itu sendiri. Jelas siapa, ya? Apakah pada saat Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, keilahiannya itu tidak ada? Bukan keilahiannya tidak ada. Dia itu sedang menjadi menjadi teladan di situ. Menjadi seorang Mengatakan manusia. sebagai kemanusiaannya, Pak. Ya, jelas tadi kan sudah dipaparkan, sudah dijelaskan semua. Kan sudah dijelaskan, kalau kita tidak memahami duinaturnya Yesus, ya nanti kesannya Bapak tuh memisahkan. Dia bukan Tuhan, dia pure, dia real, itu manusia. Kan sudah dijelaskan sepenuh-penuhnya, sejati-jatinya dia adalah Tuhan dan juga manusia. Jadi bukan berarti dalam keberadaannya dia manusia, keilahiannya hilang, tidak. Karena dia harus lihat Yohanes 1 ayat 14. Ya, jadi mungkin Bapak harus melihat Yohanes 1 ayat 14. Dari Yohanes 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, lalu lihat ke Yohanes 1:14. Nah, Bapak harus belajar dulu apa arti ayat tersebut. Ya. Nanti baru mengerti apa arti duinatur itu, masuk lagi belajar tentang duinatur, bahwa Yesus manusia ilahi. Ya. Begitu. Iya, satu lagi mungkin saya tambahkan sedikit dengan pertanyaannya tadi Saudara Sulis tadi ya. Ya. Itu kalau kita membaca firman Tuhan Alkitab, ya kan, waktu Yesus disalib itu, ya, ini kita supaya tahu loh bagaimana dia sebagai manusia dan bagaimana dia sebagai Allah. Dia berkata dalam salib itu, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, seolah-olah kan kontradiksi toh. Nah, jadi itu kealahannya yang meninggalkan tubuh jasmanianya, ya. Lalu dia katakan, kepadamu kuserahkan nyawaku, ya, kuserahkan nyawaku. Ya, sama siapa dia serahkan nyawanya? Nah, manusia apakah kalau kita mati kita serahkan nyawa kita? Enggak, kita dicabut. Tapi Yesus tidak dicabut nyawanya, dia menyerahkannya. Nah, itu ya keilahian Yesus itu. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak bisa mati karena dia Allah sendiri. Ya, itu di situ kita bisa melihat kontradiksi tadi itu, tapi di satu sisi memang dia itu Allah. Orang mati tidak pernah menyerahkan nyawanya, ya, tapi dicabut. Tapi Yesus berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, itu ya. Jadi disitulah Yesus itu benar-benar Allah begitu. Seolah-olah kontradiksi ya, tapi ya, karena dia itu menjelma itu tadi. Kenapa harus menjelma? Kalau dia langsung datang sebagai Allah, sebagai Tuhan, kita mati. Pastor, Ya, jangan panjang-panjang, belum tentu mereka bisa menyerap. Ya, ibarat bayi, jangan langsung dikasih nasi, kasih dia bubur aja dulu. Tapi saya kira ngerti loh, Saudara Sulis ini. Tapi di Yohanes 17:3 itu kan Yesus mengatakan Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang diutus. Kembali lagi itu kan berarti terpisah lagi. Iya. Ini gimana? Nanti gini. Siapa yang ngabla nih? Siapa yang? Saya jawab dulu ya, singkat saja. Jadi bingung. Ya. Berarti tidak memahami kemanusiaannya. Tidak memahami isi kemanusiaannya. Pakai jurus potong ayat. Itu cuma ambil Yohanes 17 ayat 3. Coba kamu baca lagi sampai ke ayat 5. Saya bacakan ya. Iya, silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Ya. Nah, terus ke ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikannya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberi hidup kepada hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus berkuasa. Ya. Maksudnya tadi, tolong Pak, ayat yang tadi ayat yang mengatakan Yesus ada sebelum dunia ada. Bisa dijelaskan lagi? Jadi artinya dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Kalau Artinya Anda bukan tidak Yesus percaya fisik dengan Yohanes begitu. 17 ayat 5, kita ke ayat 24 lebih jelas lagi. Nah, maksudnya itu bukan Yesus fisik ya. Yesus itu firman ya. Sebelum ya, karena kan Yesus bersaksi. Dengerin dulu. Bukan Yesus yang fisik. Begitu maksudnya ya? Ya, silakan. Kemudian ke ayat yang ke-24 saya bacakan ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah ini lebih jelas lagi, dia bilang sebelum dunia dijadikan. Yes, betul. Allah Mantap. sudah mengasihi Yesus. Nah sekarang kita tanya, kalau kamu menganggap Yohanes 17 ayat 3 itu sebagai utusan apa yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Enggak, maksud saya pertanyaan tadi Pak, apakah Yesus yang dimaksud dalam ayat itu Yesus secara rohani atau fisik? Karena kalau Yesus secara fisik kan dilahirkan Maria. Yesus dalam wujudnya sebagai firman Allah gitu kan. Itu khusus menjelma itu. Nah, kalau sudah menjadi manusia, itu dia baru datang di abad pertama, tapi kalau Yesus ada sebelum dunia ada sebelum dunia dijadikan. Itu loh Pak. Sekiranya Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan, kenapa Yahudi tidak percaya sama Yesus? So itu urusan mereka gimana sih? Urusan Sementara Kristen mengambil kenapa harus percaya? Buktinya Anda juga nggak percaya kok. Nah ini kalau mau naik berpolemik, begini Bapak, Pak Sul, Bapak tidak usah terlalu merujuk ke sana ya. Kita fokus saja apa yang tercatat di Alkitab. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan dan Allah? Pertanyaannya, jawabannya ada di Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Di situ sudah jelas. Berapa? Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Allah. Yesus tidak diciptakan. Yesus juga dikatakan yang sulung, yang pertama, ya, juga bermakna yang tertinggi. Yesus di atas segala-galanya, karena manusia adalah gambaran Allah. Maka Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dalam keadaannya sebagai manusia, menunjukkan kemuliaan dari Allah yang tidak kelihatan. Kristus yang kita sebut itu ya, Sang Mesias itu adalah yang terutama, sebab di dalam Dia wilayah kekuasaannya adalah sebagai pencipta. Oleh Dialah seluruh ciptaan menjadi ada. Itu di Kejadian 1 ayat 16 sampai 17. Bahkan Wahyu pun bersaksi 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, yaitu Yesus Sang Pencipta. Udah selesai. Tadi Ibu menyebut inkarnasi. Setahu saya inkarnasi itu adalah ajaran pagan. Apakah Kristen juga ajaran pagan? Gini Pak sebentar ya Pak, inkarnasi sama reinkarnasi itu dua hal yang Beda ya. Ya, betul. Nah kalau reinkarnasi itu Pak, sekarang dia jadi manusia jahat, dia sekarang nanti mati, selanjutnya kelahiran kembali jadi monyet. Iya, tambah jahat. betul. Itu reinkarnasi Pak. Bedakan inkarnasi dengan reinkarnasi. Iya, reinkarnasi itu. Tapi kalau inkarnasi itu kan penjelmaan Tuhan menjadi manusia. Jadi gini ya,
kata inkarnasi ya menurut dari teologi Kristiani itu pemahamannya adalah turunnya Allah yang maha suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, di mana Allah yang kudus ini berkenan dirinya menjadi daging. Nah, menjadi daging itulah disebut inkarnasi. Lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya seperti kita. Ya, dia tumbuh dengan normal, dewasa dan mengalami kematian dalam misi penyelamatan bagi semua manusia, tidak hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua manusia, karena Yesus turun ke dunia tidak membawa agama. Dia menyelamatkan seluruh manusia. Ya, dari doa kematian Allah yang inkarnasi ini tidak selamanya, sebab ia bangkit dan ia kembali naik ke surga. Itu inkarnasi perspektif teologi Kristen, Pak. Mungkin saya tambahkan bisa ya sama saudara kita Sulis tadi. Dia bilang kenapa kok Yesus itu nggak diterima sama orang Yahudi, kan gitu ya. Nah, karena memang pada dasarnya ya Allah membuat manusia itu suatu peraturan atau hukum rohani, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Musa. Ya, orang masuk surga harus begini, harus begitu, jangan kau berzina, jangan kau mencuri, jangan kau begini, jangan kau hormati. Tetapi tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk melakukan itu. Kalau manusia itu bisa melakukan itu, Yesus tidak perlu turun ke dalam dunia itu. Itu dikatakan di mana? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, Roma 3 ayat 23. Sedangkan Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Bahwa upah dosa itu maut. Tetapi kasih karunia Allah itu menyelamatkan. Nah, jadi karena tidak ada manusia satupun ya yang bisa diselamatkan, ini termasuk kepada semua agama-agama ya kan, ya tidak ada orang manusia di dunia ini yang memiliki agama apapun dia bisa 100% dia bisa melakukan hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh agama masing-masing. Tidak ada, termasuk Kristen. Ya, itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini bahwa manusia diselamatkan bukan karena dia hidupnya bisa melakukan semua kebaikan demi kebajikan, tetapi diselamatkan karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ya, itu. Jadi itu yang tadi pertanyaannya itu, kenapa ya Yahudi nggak mau terima. Makanya Yesus berkata bahwa ya pohon anggur itu sebenarnya ya dipatahkan, dicangkokkan kepada yang lain karena si pemilik pohon anggur yang asli itu tidak mau menerima, kan begitu kira-kira lah itu ya. Nah itu, saya kira itu dulu mungkin yang lain teman-teman. Jadi Pak ya, masih boleh ya. Oke, sebentar. Jadi gini, Sus Ais tadi, kalau kamu bilang reinkarnasi, ya reinkarnasi itu adalah lahir kembali. Jadi kita tidak, itu bukan pagan ya. Kalau kita inkarnasi artinya juga dari inkarne atau di dalam daging ya. Inkarne dalam daging itu Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi daging atau daging itu menjadi daging manusia ya, karena yang diselamatkan adalah manusia. Jadi daripada kata inkarne dalam daging ya, begitu. Bukan reinkarnasi, atau dikatakan kalau reinkarnasi itu hidup kembali, menjadi hidup kembali. Ini tidak, inkarnasi atau inkarne ya, begitu. Di dalam daging ya, begitu. Yohanes 1 ayat 14 dalilnya. Ya, lanjut. Oke, makasih. Pertanyaan terakhir ya. Adakah informasi dalam Alkitab ibunya Yesus, adiknya Yesus, dan keluarga Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Tantenya ada. Gini. Iya, neneknya juga kalau ada. Ngerti dulu ya apa yang Ini maaf ya, Kita membaca sesuai dengan tercatat di Alkitab ya.
Iya, betul. Tapi saya mau kasih tahu dengan Sul, dan nanti mungkin Pak Pen ya, ada Pak Pendeta di sini atau narasumber mungkin saya nanti nambahkan. Tapi itu pertanyaan 2 hari lalu itu. Jadi ini pertanyaan memang muter-muter ya. Adakah apa itu ada ya nanti Elizabeth mengunjungi ya, Maria sedang mengunjungi Elizabeth itu juga ada. Lalu juga nyanyian pujian syukur Maria terhadap dirinya juga ada, bahwa dia menyembah juga ya. Juga Elizabeth ya, siapakah engkau hingga siapakah ibu Tuhanku ya yang datang padaku, itu ada ayatnya gitu ya. Lanjut, itu pertanyaan sudah muter-muter itu. Silakan. Gini Pak Sul ya. Anda harus ingat bahwa waktu Yesus lahir itu Maria itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Masih hidup di bawah hukum Taurat. Nah, setelah Yesus lahir, dia dewasa, kemudian dia mengajarkan bagaimana menyembah Allah. Itu Yohanes 4 ayat 24 itu mengajarkan bahwa Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kita orang Kristen tidak diajarkan menyembah dalam manusia ini, tapi harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, gitu loh. Jadi nggak ada itu ayah ibunya Yesus itu dan adik-adiknya itu sujud menyembah dia, itu bukan ajaran Yesus. Paham ya? Artinya Yesus waktu kecil belum Tuhan ya? Nah, Enggak, dia sudah Tuhan Dari sejak kekekalan, dari semula, dari kekekalan. Nanti ada ayat-ayatnya. Silakan dulu yang lain, nanti saya lagi cari ayatnya ya. Ya, sedangkan raja-raja juga menyembah dia ya. Ketika kelahirannya sudah sujud menyembah ya. Begini Saudara Sul. Ya. Coba dibaca ya tentang silsilah kelahiran Yesus ya. Waktu Maria ya masih perawan bertunangan dengan Yusuf ya kan, datanglah malaikat kepada Maria yang berkata bahwa engkau akan mengandung ya, yang dikandung oleh Roh Kudus ya, engkau akan mengandung ya, yang dikandung oleh Roh Kudus ya. Coba teman-teman saya lagi lanjutkan, bisa dibuka nanti. Dan dikatakan oleh Maria, mana mungkin itu terjadi sedangkan aku masih perawan, masih gadis. Lalu malaikat berkata, tidak ada yang mungkin, ya kan? Dan engkau akan menamakan dia ya Yesus. Yesus itu bahasa Ibrani, artinya Yeshua. Yeshua itu artinya penyelamat. Ya, Yeshua artinya penyelamat. Nah, jadi semenjak dia belum ada, ya, itu malaikat sendiri yang mengatakan bahwa dia akan dikandung oleh Roh Kudus, bukan dikandung sebentar. Itu nggak paham dia nanti. Iya. Bukan dikandung, maksud saya gini, bukan dikandung oleh sperma. Ya, bukan. Jadi dia tidak ada campur tangan manusia yang mengandungnya. Itu coba langsung ke poin pertanyaannya saja. Langsung ke ini Pak. Lukas 1 ayat 43 ya. Ini waktu Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, itu Pak. Belum lahir juga. Itu dia sudah dipanggil Tuhan. Saya tunjukkan ya. Lukas 1 ayat 43. Ini ya sebelum lahir ya. Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, Elizabeth ini berkata kepada Maria, saya bacakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya, jadi sebelum Yesus lahir itu dia sudah jadi Tuhan. Paham Pak Sul ya? Ini sebelum Yesus lahir loh. Nah, itu salah satu ayat ya. Dan ini ya saya kasih tahu ya, kenapa Yesus Kristus itu disebut dia adalah Allah. Dia sebagai wujud Allah juga menegaskan keilahiannya dalam kekekalannya dengan mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, di dalam Yohanes 8 ayat 58. Jadi di situ jelas bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah dalam wujud daging, sehingga ketika bangsa Yahudi mendengar hal tersebut, mereka mencoba tuh melemparinya dengan batu sampai mati. Ya, bagi bangsa Yahudi itu mengaku sebagai Allah yang kekal itu berisiko sangat tinggi, bahkan bisa dihukum mati. Itu ada di Imamat 24 ayat 16.
Jadi Yesus mengaku dirinya itu kekal karena Allah Bapa adalah kekal. Nah, bahkan ditegaskan kembali ya oleh Yohanes di situ di Yohanes pasal 1 ayat 1 itu ketika menjelaskan siapa itu Kristus, kan ayat itu bersaksi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebelum waktu ada, Yesus dan Bapanya adalah satu dan sama-sama memiliki sifat kekekalan. Gitu, Pak. Oke, makasih penjelasannya. Ya, sebenarnya banyak ya yang bisa kami jelaskan, tetapi belum tentu kami menjelaskan begitu panjang kali lebar. Teman-teman bisa memahami itu kan nggak mungkin ya langsung diserap ya, dan itu kami memaklumi. Oke, clear. Saya tambahkan ayatnya Bu ya, satu ya Bu ya. Yesus tadi tidak disembah oleh Maria ya. Saya tambahin satu. Itu ayat Yohanes 20 ayat 13. Coba dibaca itu, Yohanes 20 ayat 13. Dikatakan begini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi Maria sendiri ya itu mengakui Yesus itu Tuhan. Itu Maria Magdalena, Pak. Maria Lain, iya. Maria Ibu Yesus. Termasuk, ya betul, termasuk yang di anggur waktu dia menciptakan anggur juga ya. Maria kan itu juga mengakui ketuhanan Yesus. Kana ya, perkawinan di Kana. Ya, itu yang di Kana kan. Maaf lagi perikopnya. Tolong Sislia bukakan pujian Maria. Itu ada di Alkitab. Pujian Maria. Ya, pujian Maria, betul pujian Maria, benar. Nah, itu nanti akan ada bahwa dia jiwaku. Jadi dia pun menyembah Tuhan Yesus itu. Ya. Satu yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada juga yang malaikat mengatakan telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, itu sudah dikatakan Tuhan. Lalu juga Elizabeth sanak saudaranya mengatakan ayat 46. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Ya, itu ada. Lalu juga dikatakan juga raja-raja ya menyembahnya juga itu ya waktu kelahirannya. Nah, Maria sendiri juga memuji. Silakan Sislia, bacakan. Ya, Lukas 1 ayat 46 sampai 1 ayat atau sampai berapa ayat ya? Pujian sampai Maria. 48 aja lah ya. Ya, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah." Jadi ia ini merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi di situ Maria sendiri sudah mengenal. Makanya ketika juga ada firman Tuhan ya bahwa Maria mengetahui dia menyimpan di dalam hatinya. Itu ada juga ayat Alkitab. Jadi ketika dikatakan Lukas 1:46, jiwaku memuliakan ya, dia memuliakan. Dia menyembah sudah di situ. Ya. Jadi itu karena apa saya mengetahui ini? Kalian ini sudah ada pertanyaan. Ini memang pertanyaan titipan, makanya itu sudah mudah sekali untuk dijawab ya. Jadi beberapa ayat sudah dikeluarkan, sudah diberikan juga oleh narasumber. Saya menambahkan tadi ya. Semoga sudah jelas. Ya, silakan Hus. Lanjut. Oke, sebentar ya. Ini terima kasih nih Pak Sulais ya. Anda sudah membuat banyak orang Kristen berpikir. Saya salut itu. Karena pertanyaannya memang sederhana, tapi itu sebenarnya mendalam sebenarnya gitu. Karena banyak orang Kristen nggak bisa menjawab itu. Gitu. Tapi yang mau jadi saya koreksi sedikit dari Pak Ais ini. Pak Ais ini bertanya ini untuk apa gitu? Untuk apa Ya, Bapak bertanya membandingkan tentang keimanan iman? ketuhanan Yesus dengan ketuhanan kami. Kan hal ini juga saya tanyakan di banyak tempat, ternyata jawabannya kok tidak ada yang sama, beda-beda begitu. Iya, kalau nggak sama kan, kalau nggak sama itu begini Pak, karena kan Bapak nggak ada di tempat kami, Bapak nggak paham Ya, maksud sebelum saya Bapak begini. masuk, gitu. Kalau saya tanya ke Katolik, jawabannya beda. Tanya ke Pentakosta beda, Advent beda.
kemudian Protestan beda, kemudian Saksi Yehova beda lagi. Oke, saya mau dengar dulu dari Katolik jawabannya apa, Pak? Tunggu dulu, jangan bawa-bawa denominasi di sini kalau tidak bisa membuktikannya. Kalau saya lihat di Katolik itu kan sangat memuliakan ibunya Yesus. Nah, kalau di Protestan tidak, biasa saja kan? Sampai Itu yang Anda lihat, bukan mendengar dari penjelasan mereka. Ya itu yang Ya, saya mau tanyakan, pertanyaan Anda ini apakah pernah Anda melemparkan ke paham denom Katolik? yang kami lihat tuh. Saya dulu sekolah itu teman saya Berarti Kristen itu lebih penglihatan Anda, analisa Anda ya. Itu pertama. Tentang pertanyaanmu Sulais, maaf Bob, ini tentang pertanyaanmu tadi Sulais. Tadi sudah dijelaskan, yang memuliakan itu juga memuji, menyembah. Kan sama itu. Karena waktu saya sekolah dulu, Dengerin dulu, ini Kak Fortun ini Katolik loh di sini, Sulais. Ya, ya dengar dulu. Waktu Saya saya Katolik. sekolah dulu itu kan saya Katolik Pak saya Sul. sekolah dulu. Makanya saya tadi Dengan- jawab masuk ke dalam Lukas 1 ayat 46. Bunda Iya, Maria iya, sendiri iya. sudah Iya. tahu. Jadi itu kesimpulan Oke, kamu sendiri Bang Sulais, bukan kamu menanyakan Iya, ke betul. mereka terus jawabannya beda-beda. Itu bukan itulah. Lain kali jangan begitu, Pak. Ya. Bukan, begini Bu, saya sampaikan ya. Waktu saya SMA dulu itu, saya di kelas itu mayoritas Kristen, lebih dominan Protestan. Jadi kami Iya. yang Islam 6 orang itu kalau sudah pelajaran agama, kami harus di luar. Kemudian dengan Katolik juga keluar juga. Karena kami yang Katolik dengan Islam itu kan sedikit, sehingga dikumpul di satu hari tertentu, pastor datang atau kita punya ustaz datang. Nah di situ kan kita saling tanya-tanya, cerita dengan teman-teman Katolik, cerita dengan Kristen, yang beda. Nah, itu sampaikan seperti itu. Di umur berapa dulu, Ya. Pak? SMA itu ya 17 sampai 19 ya. Oh, itu belum dewasa rohani, Bapak. Ya, itu hal yang wajar. Tapi kita bicara di umur yang sekarang ini, Bapak, ya. Kami saja ini ya, di umur yang sudah 30-40-an ini, baru mengenal alat Tritunggal dengan aliran Oneness Jesus Only itu di TikTok ini. Jadi kita bicara tuh yang sekarang, jangan bicara yang sudah masa lampau sekian tahun itu, jangan. Apalagi Bapak membawa Advent lah, Katolik lah, dari mana lagi Pantekostal lah, itu semacam Bapak ini mau mengadu domba. Jadi jangan bicara ke sana ya. Yang saya lihat dan saya sedikit. Nah itu menurut analisa Bapak, narasi Bapak sendiri bilang kalau tidak ada dapat jawaban, penjelasannya berbeda-beda. Itu kan tadi Bapak bilang kan, jawabannya berbeda-beda. Makanya saya kejar. Iya, cara ibadahnya beda. Ya kan? Itu lain Bapak, ini kita konteks pertanyaannya Pak Sulais tadi. Saya kejarnya konteks pertanyaannya Bapak, kemudian dijawab sama narasumber dan saya sendiri menjelaskan. Oke. Iya kan? Nah, itu. Iya. Oke. Kalau begitu clear. Iya, makasih ya Pak Sulais ya. Ya, baik. Oh ya, saya tambah. Jadi sedikit saya tambahkan 30 detik saja, 30 detik, mohon maaf sebentar. Begini Pak, banyak juga oten-oten ya termasuk saya sendiri oten-oten seperti juga tadi host saya mengatakan ya. Kami juga ya kalau di gereja itu memang kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi detail lalu juga kita menggali secara dalam itu juga kita semua di sini ya. Maksudnya ternyata banyak juga pengajar yang benar datang berkumpul ya. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan pelurusan dasar iman kekristenan. Makanya kami di sini juga ya bersama-sama meluruskan iman dan juga mendapatkan firman ya yang dinaungi oleh Roh Kudus. Kalau Bapak itu juga pada waktu SMA, ya betul Pak, anak-anak itu kan juga belum kuat imannya. Jangankan Bapak di dalam keimanan Bapak sendiri, ketika anak-anak itu kan bertumbuh. Ah, begitu ya. Jadi makanya saya katakan apa? Oten-oten jangan pernah pergi ke room-room lain yang di luar dari agama kekristenan, di luar pengajaran kekristenan. Karena apa? Haruslah menuntut atau haruslah mengikuti ajaran yang benar. Karena di dalam tubuh kekristenan sendiri, yaitu tadi ya host mengatakan ada JO, ada Oneness. Nah, itu sama juga di dalam keimanan kalian ada perbedaan. Nah, kami di sini untuk meluruskan, makanya kita memperdalam dan menumbuhkan iman. Ada di sini kita bersama-sama ya mendengarkan ajaran yang benar. Itu ya Pak ya. Oke, lanjut.
Baik. live dulu ya. Iya, terima kasih Pak Sulais ya sudah mampir di sini. Kita ke Pak Ngopi. Sebentar, Os.